Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu Halifah? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak sendiri gimana Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana? Baik Pak. Eh, Kalau perasaan saya hari ini rasa sedikit tegang gitu Pak, kayak ada yang mengganjal gitu Pak di hati saya ini. Nah, sekarang coba Ibu ambil napas sedikit dari hidung, tahan sebentar, lalu keluarkan dari mulut dengan perlahan. Oke, baik. Oke. Bagaimana sekarang perasaan Ibu? Lumayan sedikit tenang dan lega Pak. Alhamdulillah. Oke. Untuk hari ini, Ibu akan melakukan coaching pada rekan sejawat Ibu. Nah, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan sedikit, Bu. Apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching? Oke, saya sudah menyiapkan alur Tirta Pak, yang akan nanti saya sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, alur Tirta ini Pak terdiri dari tujuan, kemudian nanti ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, dan yang terakhir itu ada tanggung jawab Pak. Oh, bagus sekali, Bu. Jadi, coaching kali ini cowok dan jokinya akan saya amati ya Bu, dan saya nilai dengan rubrik penilaian yang telah Ibu ketahui. Kemudian Ibu sudah menyiapkan nih pertanyaan dari alur Tirta dengan rasa, jangan lupa juga ya Bu, kompetensi coaching serta bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai host. Nah, untuk coaching kali ini Ibu ingin apa, membantu mengembangkan kompetensi yang bagaimana? Oke, yang ingin saya kembangkan ini, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian nanti saya akan mencoba mendengarkan aktif dan juga akan memiliki kesadaran yang penuh Pak untuk coaching. Waduh, berarti ini ada tiga nih penilaian yang Ibu inginkan dari Ya, tiga ini. Oke, yaitu pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, dan princess atau kesadaran penuh. Kompetensi yang mana yang secara spesifik atau yang mendalam yang ingin Ibu observasi nanti kepada rekan Ibu? mm, mungkin secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Karena dengan pertanyaan berbobot, saya bisa membantu Koci untuk memaksimalkan potensinya, kemudian kompetensi yang dimilikinya itu dapat menentukan jawaban atau solusi dari permasalahannya, Pak. Aduh, baik sekali Bu, sangat luar biasa sekali indikator dan capaian bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini. Saya ingin Koci ini bisa menemukan langkah-langkah dan juga rencana aksi, dan yang paling penting itu Pak solusinya. Dia dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia miliki, Pak. Wow, bagus sekali Bu, tujuan Ibu yang sangat luar biasa. Semoga tercapai, tetap semangat Bu. Semoga yang diharapkan Ibu dalam coaching nanti tercapai. Untuk pra observasi sudah kita laksanakan. Sekarang silakan Ibu melakukan coaching bersama rekan Ibu. Oke, sama-sama Pak. Terima kasih juga ya Pak atas semangat dan dukungan dari Bapak. Saya izin pamit dulu Pak ya Pak. Saya mau melakukan praktik coaching dengan Koci Ya, dan rekan sejawat silakan Bu. saya. Oke. Assalamualaikum, selamat malam Pak Supri. Waalaikumsalam Bu, selamat malam juga Bu. Hei, kemarin sudah janjian ya kita ya Pak ya. Ya, Ini ada apa nih Pak? Kira-kira nih apa nih yang bisa saya bantu nih Pak hari ini Pak? ya kemarin ada janjian sih Bu lah, hampir lupa saya Bu. Saya ingin curhat nih Bu, ngobrol sedikit lah sebentar Bu. Boleh. Gimana nih perasaannya hari ini Pak?
Sekarang puji Tuhan tenang sih Bu, tapi ada sedikit kegalauan yang saya rasakan Bu. Oke, berarti alhamdulillah nih Bapak sudah dalam posisi tenang, jadi Bapak bisa mengungkapkan kegalauan. Nah, kira-kira topik apa nih Pak yang akan kita bicarakan hari ini? Nah, begini Bu, saya melakukan pembelajaran dan pendekatan diferensiasi kan Bu di kelas saya. Saya ingin mendapatkan pencerahan dan penguatan gitu Bu, agar saya tidak ragu dan galau menerapkan pendekatan diferensiasi tersebut Bu. Oke, baik. Berarti Bapak ini nanti akan melakukan proses pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak? Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kira-kira nih apa nih Pak yang Bapak inginkan dari percakapan kita atau obrolan kita pada hari ini? Saya ingin mendapatkan gambaran Bu pada pembelajaran dengan Mm-mm. menggunakan pendekatan diferensiasi proses di SD kelas rendah yaitu kelas 2 Bu. Oh, Bapak ngajar di SD ya Pak? Oke, baik Pak. Jadi Bapak ini ingin mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas rendah yaitu di SD. Seperti itu ya Pak? Oke. Nah, kira-kira Pak, situasi pembelajaran diferensiasi seperti apa sih yang sudah Bapak lakukan di kelas? Saya pernah melakukan pembelajaran diferensiasi produk Bu sebelumnya yaitu Mm-mm. murid membuat sesuatu. Kali ini saya ingin mencoba diferensiasi proses Bu. Selain itu saya juga telah melakukan asesmen diagnostik mengelompokkan murid dalam 3 gaya belajar seperti kelompok visual, kelompok auditory, dan kelompok kinestetik dan menanyakan kepada murid kesukaan dan minat mereka gitu. Baik, luar biasa. Bapak sudah melakukan pemetaan kebutuhan belajar melalui asesmen diagnostik tadi ya, Pak. Salah satunya Bapak nanti akan mengelompokkan gaya belajar. Tadi ada 3 kelompok ya, visual, auditori, sama kinestetik. Ya, kelompok mana nih Pak yang paling banyak? Dari 3 kelompok gaya tersebut hampir sama banyak sih Bu yang saya lihat. Baik, berarti ada 3 kelompok gaya belajar yang sama banyaknya ya, Pak. Kiranya pilihan apa nih ya Pak yang Bapak miliki sebagai rencana awal agar gaya belajar dan minat siswa itu dapat terpenuhi? Dan apa yang bisa Bapak lakukan untuk membuat pembelajaran diferensiasi proses itu bisa terwujud? Nah, saya akan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan Bu, yang sesuai dengan minat mereka. Dan pilihan yang saya miliki, mungkin saya akan merencanakan proses pembelajaran dengan media seperti audio visual dan LKPD. Seperti kelompok gaya belajar visual, saya akan menyampaikan materi melalui gambar, video. Untuk kelompok audionya, saya akan menampilkan suara, dan kelompok kinestetiknya, saya akan membuat lembaran kerja agar mereka dapat mendemonstrasikan materi yang telah ditentukan begitu Bu. Oke, bagus sekali Pak ya. Selanjutnya ini komitmen apa nih Pak yang Bapak lakukan agar rencana aksi Bapak tadi bisa dilakukan dengan maksimal? Hmm, Saya akan lakukan, saya akan mengevaluasi pembelajaran di sesi yang telah dilaksanakan Bu dan mengajak rekan sejawat untuk memantau saat saya melakukan pembelajaran diferensiasi. Saya juga akan melakukan refleksi kepada murid bagaimana perasaan mereka dan bagaimana pembelajaran yang telah saya lakukan sehingga saya akan menerima umpan balik dari rekan sejawat dan murid saya, Bu. Oke, luar biasa sekali Pak dengan evaluasi dan refleksi yang Bapak lakukan dan juga akan menerima umpan balik sebagai pembelajaran diferensiasi proses. Kira-kira nih Pak, langkah awal apa yang akan Bapak rencanakan untuk persiapan nanti Pak? Mungkin langkah awal sebagai persiapan saya itu, Bu,
Saya akan Mm-mm. membuat terlebih dahulu nih Bu rencana pembelajaran. Pastinya Mm-mm. kan media pembelajaran seperti audio visual dan meminta murid untuk membawa alat dan bahkan karena nanti adanya praktek oleh murid Bu. Nih, kiranya kapan Pak akan melakukan pembelajaran diferensiasi proses itu, Pak? Eh, kalau besok nggak mungkin, mungkin minggu depan mungkin Bu. Saya harus mempersiapkan dan melakukan perbincangan dengan berkas jawab dulu serta kepala sekolah saya Bu. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Sesegera mungkin ya Pak ya. Bapak sudah merencanakan aksi nyata dengan persiapan yang eh, bagus, kemudian ada dukungan juga dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat Bapak, serta nanti mengungkapkan gaya belajar murid Bapak dan menentukan solusi terhadap kegalauan tentang pembelajaran diferensiasi proses. Nah, bagaimana nih Pak perasaan Bapak setelah kita percakapan hari ini dan kira-kira apa sih yang Bapak bisa simpulkan dari percakapan kita pada hari ini? Puji Tuhan saya merasa lebih terbuka dan tercerahkan mengenai apa yang harus saya lakukan ke depannya. Kesimpulannya saya mendapatkan gambaran dan keyakinan terkait solusi atau kegalauan saya tadi Bu yang saya hadapi yaitu dengan melakukan persiapan terlebih dahulu dengan membuat RPP dan memilih media yang bervariasi seperti visual dan praktik agar kebutuhan murid dapat terpenuhi dalam pembelajaran di frekuensi proses saya lakukan. Saya akan melibatkan juga rekan sejawat saya dan sekarang saya lebih semangat itu dan ingin segera mencobanya di kelas. Terima kasih Bu Khalifah ya dengan adanya aturan tadi, saya rasa galau saya terobati nih Bu. Oke, sama-sama Pak Supri. Alhamdulillah ya Pak ya, Bapak sudah menemukan solusi dengan potensi dan kompetensi yang sudah Bapak miliki. Oke, tetap semangat Pak ya Pak. Kita pasti bisa Pak. Terima kasih Bu Khalifah, nanti ngobrol lagi ya. Oke, siap. Nanti saya penasaran nih Pak. Saya akan menantikan nanti obrolan kita selanjutnya itu. Sama-sama Pak. Mohon pamit ya Bu. Oke, nanti kita jadwalkan lagi ya Pak pertemuan selanjutnya. Baik Bu, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Luar biasa sekali tadi saya amati praktek coaching Ibu Halifah bersama rekan sejawatnya sebagai coach. Yang saya amati Ibu sudah sangat sesuai deh dengan prinsip-prinsip kompetensi coaching yang tadi. Adapun kompetensi spesifik yang tadi dari awal telah kita obrolkan, nah ada beberapa hal yang akan saya tanyakan Ibu. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tersebut, apakah sudah sesuai dengan indikator tadi yang telah kita bicarakan tadi, Bu? Berdasarkan catatan saya nih Pak ya, saya sudah melakukannya itu sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Koci tadi juga sudah bisa mengungkapkan kegalauannya dan bisa juga mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian tadi rencana yang dilakukan juga sudah disampaikan oleh Koci dan Koci di sini Pak memiliki keterbukaan sehingga saya dapat menggali potensi yang dia miliki itu Pak. Oke. Benar, Bu. Tadi saya amati juga, mengamati Ibu, dan saya mohon izin untuk menyampaikannya, Bu, sedikit. Ibu tadi Oke, telah Pak. mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot, sehingga ide-ide yang muncul dari Koci tadi tergali dengan menanyakan apa permasalahan Koci tersebut, bagaimana permasalahan itu didapatkan, solusinya bagaimana oleh Koci sendiri dia mencari solusinya, waktu aksi nyatanya kapan, siapa yang akan membantu, apa saja yang akan dipersiapkan, dan tindak lanjut serta komitmen Koci tadi luar biasa Bu. Dan itu sudah
Ibu miliki kompeten yang lebih dari indikator yang diharapkan. Jadi dari ketiga kompetensi seorang coach tadi, kedepannya akan mengembangkan kompetensi apa lagi Ibu? Mungkin sama ya Pak ya. Saya akan mengembangkan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga eksploratif, dan juga eh, saya akan mengharapkan potensi dari Koci ini bisa tergali lagi dan bisa meningkat Pak. Kalau bisa seperti. Alhamdulillah. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah adanya supervisi ini? Dengan adanya supervisi ini, hati saya merasa tenang dan juga bahagia karena saya yakin adanya kompetensi coaching yang ada di diri saya. Saya juga merasa sangat semangat nih Pak untuk melakukan coaching lagi Pak. Alhamdulillah sekali. Dan saya juga ikut senang Bu dengan perasaan yang dirasakan Ibu. Terima kasih ya Bu atas berbagi informasi atau obrolan diskusi kita sedikit ini. Lain kali kita akan lakukan berdiskusi seperti ini ya Bu. Tentu dengan topik-topik yang lebih bervariasi lagi ya. Nah, selalu semangat ya Bu. Terus tingkatkan kompetensi Ibu dalam coaching Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu.